anak-anak, setelah kalian belajar tentang letak, luas, dan iklim benua Asia dan benua lainnya, sekarang kita akan membahas materi tentang kondisi alam, tata air, tanah, dan flora fauna benua Asia dan benua lainnya. Benua apa saja itu? Benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan benua Australia. Kondisi alam benua Asia. Benua Asia merupakan tempat bertemunya dua jalur pegunungan. Pegunungan adalah daratan berbukit-bukit dan bergunung-gunung sehingga membentuk suatu rangkaian atau yang disebut dengan sirkum. Ada dua sistem pegunungan lipatan muda di permukaan bumi, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania berawal dari pegunungan Alpen di Eropa, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia, lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera. Jalur Sirkum Mediterania di Indonesia membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sedangkan Sirkum Pasifik berawal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya ke Indonesia melalui Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera, dan akhirnya sampai di Papua. Sirkum Mediterania di Indonesia terbagi menjadi dua busur, yaitu busur dalam vulkanik dan busur luar non-vulkanik. Busur dalam vulkanik menyebabkan banyak gunung api aktif di sekitar rangkaian Sirkum Mediterania. Contohnya, Gunung Kerinci, Gunung Leser, dan Gunung Krakatau. Sedangkan, busur luar non-vulkanik membentang di pantai barat Sumatera seperti Pulau Simel, Nias, Mentawai, dan Enggano, pantai selatan Jawa, dan pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yaitu pegunungan lipatan muda, plato tua, dataran rendah utara, dataran rendah, dan lembah sungai serta daerah gurun. Pertama, pegunungan lipatan muda. Karena adanya pertemuan antara dua buah lempeng litosfer, maka terbentuklah lipatan kulit bumi yang dikenal dengan jalur pegunungan lipatan. Salah satunya adalah jalur pegunungan lipatan muda. Pegunungan lipatan muda memanjang dari Laut Tengah menuju Turki berlanjut ke pegunungan Kaukasus. Selanjutnya, membujur ke timur menuju Iran dan India. Dari sini membentuk tiga cabang, yaitu Pegunungan Tian dan Pegunungan Kunlun di Tiongkok serta Pegunungan Karakorum di Semenanjung Malaya, dan berakhir di Laut Banda, Indonesia. Yang kedua adalah daerah plato tua atau disebut juga dengan dataran tinggi, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Daerah plato tua meliputi plato Arabia di sebelah timur Arab dan plato Dekkan di India. Kemudian yang ketiga adalah daerah dataran rendah utara meliputi Siberia dan dataran Turan di Rusia. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah sampai dengan 200 mdpl. Yang keempat, daerah dataran rendah dan lembah sungai meliputi daerah aliran sungai Tigris, Eufrat, Indus, Gangga, Irrawaddy, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Yang kelima adalah daerah gurun. Padang gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Daerah gurun di benua Asia meliputi Gurun Gobi di Asia Timur, Gurun Thar di antara India dan Pakistan, Gurun Arab Besar, dan Gurun Rub al-Khali di wilayah Arab. Kemudian, tata air benua Asia. Terdapat 5 sungai terpanjang di benua Asia, yaitu Sungai Yangtze, yaitu 6.300 km, Sungai Huanghe atau Yellow River, 6.300 km, Sungai Mekong, 4.909 km, Sungai Lena 4.400 km, dan Sungai Irtih 4.248 km. Dan sekarang danau besar di benua Asia. Danau Laut Kaspia memiliki luas 371.000 km persegi dan Danau Baikal 31.500 km persegi. Selanjutnya adalah jenis tanah di benua Asia. Gambar pertama adalah tanah aluvial. Memiliki warna coklat,
dan agak kelabu tergantung pada lokasi endapan. Memiliki kandungan mineral yang cukup banyak karena jenis tanah ini tergolong tanah muda yang mudah menyerap air. Bentuknya menyerupai tanah liat, tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Jenis tanah ini sering ditemukan di Sungai Tigris, Indus Ganga, delta Sungai Mekong, serta sungai-sungai kecil di India, Malaysia, Filipina, Taiwan, Korea, dan Jepang. Gambar kedua adalah jenis tanah vulkanik. Tanah vulkanis berasal dari gunung api dan memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Tanah vulkanik ini sering ditemukan di Indonesia dan Filipina. Jenis tanah yang ketiga ialah tanah latosol. Terdapat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ciri-ciri tanah latosol memiliki warna kemerahan, kecoklatan hingga kekuning-kuningan. Tekstur tanahnya liat. Pemanfaatannya misalnya untuk budidaya tanaman seperti tebu, tembakau, coklat, pala, dan lain-lain. Yang keempat adalah jenis tanah podsol. Tanah podsol merupakan tanah yang peka terhadap erosi tanah karena daya menahan airnya yang masih sangat jelek. Mempunyai sifat kurang subur, tanah podsol ini mempunyai kandungan unsur hara yang rendah hingga yang sangat rendah. Terdapat di bagian utara, umumnya terdapat di hutan taiga dan konifera. Hutan taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan lain-lain. Materi keempat yaitu flora dan fauna di benua Asia. Di wilayah Asia Utara terdapat tumbuhan yang hidup di wilayah tundra, yaitu padang rumput di daerah bersalju seperti lumut dan rumput. Fauna di wilayah ini antara lain mus, yaitu sejenis rusa besar, beruang es, dan serigala abu-abu. Wilayah Asia Barat dan Asia Tengah umumnya kering, kecuali di wilayah sekitar Mediterania. Tumbuhan di wilayah ini antara lain holoxylon, Pinus Aleppo, cistus, dan pohon mastik. Fauna di wilayah ini antara lain unta, gezel, kucing pasir, dan jakal. Di wilayah Asia Timur terdapat beragam flora. Jenis tumbuhan antara lain pohon ek, pohon palem, bambu, dan magnolia. Fauna di wilayah ini antara lain panda. Di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara banyak terdapat hutan hujan tropis. Tumbuhan di wilayah ini mencakup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Fauna di wilayah ini mencakup harimau, gajah, dan orang utan. Benua kedua adalah Amerika. Geologi benua Amerika dibagi menjadi 3 relief. Yang pertama, pegunungan di bagian barat membujur dari utara ke selatan, yaitu Alaska sampai Pulau Tierra del Fuego di selatan. Di wilayah ini terdapat Great Basin, Grand Canyon, dan serangkaian plato. Gunung tertingginya adalah Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.585 meter. Yang kedua adalah dataran rendah di sebelah timur jalur pegunungan merupakan das dan dataran rendah danau. Yang ketiga, dataran tinggi di sebelah timur terdapat dataran tinggi Labrador dan perisai Kanada, pegunungan Appalachia, dataran tinggi Guyana, dan dataran tinggi Brazil. Tata air di benua Amerika. Sungai-sungai besar di benua Amerika antara lain adalah Sungai Amazon dengan panjang 6.992 km, Sungai Missouri 3.767 km, Sungai Mississippi 3.734 km, Sungai Yukon 3.185 km, dan Sungai Parana 3.032 km. Sedangkan danau-danau besar di benua Amerika antara lain adalah Danau Superior dengan luas 82.100 km persegi, Danau Huron 59.600 km persegi, Danau Michigan 58.000 km persegi, Danau Great Bear 51.000 km persegi, dan Danau Titicaca 8.352 km persegi. Selanjutnya adalah jenis tanah di benua Amerika. Gambar pertama adalah tanah podsol, terdapat di bagian utara, umumnya terdapat di hutan taiga dan konifera. Gambar kedua adalah tanah latosol, terdapat di wilayah Amerika Tengah beriklim tropis yang sering hujan, serta di wilayah Amerika Selatan seperti Brazil. Tanah ini juga sering ditemukan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Gambar ketiga adalah tanah organosol, terbentuk dari pembusukan atau pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, umumnya berwarna coklat tua hingga kehitam-hitaman, mengandung bahan organik yang cukup tinggi sehingga sering dijadikan lahan pertanian. Terdapat di rawa-rawa sekitar Danau Great Lake dan di Kanada. Yang keempat adalah tanah podsolik, terdapat di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Utara bagian Tenggara. Materi selanjutnya adalah flora dan fauna di benua Amerika.
Di Kanada, pantai barat Amerika Serikat, serta Argentina bagian selatan, banyak terdapat hutan berdaun jarum atau hutan konifer. Di Amerika Selatan, terdapat hutan hujan tropis antara lain di pegunungan Occidental di Meksiko, ledak Amazon, Guyana, dan Kolombia. Di Amerika bagian utara dan selatan, terdapat sabana, terutama di dataran tinggi Guyana, Brazil, dan ledak Orinoco. Di Amerika Utara, membentang di bagian tengah terdapat juga padang rumput atau prairie. Tumbuhan gurun dan semi gurun terdapat di daerah bayangan hujan, misalnya plato antara pegunungan Rocky dan Sierra Nevada serta gurun Basir, Mojave, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Jenis tumbuhan lumut dan rumput kecil terdapat di bagian paling utara dan selatan benua Amerika. Fauna di benua Amerika cukup bervariasi, di antaranya beruang kutub, karibu, anjing laut, dan berang-berang di kawasan kutub. Beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah yang banyak ditemui di daerah padang rumput. Macan gunung ditemukan di kawasan pegunungan. Benua yang ketiga ialah benua Afrika. Benua Afrika terbagi atas 5 relief, yaitu pegunungan, plato, rift valley, basin, dan dataran pantai. Pegunungan di benua Afrika ialah Atlas dan Reykjavik. Plato di benua Afrika, Bauta Jawan, Jos, Adamaus, Banga, Kata, Tibesti, Kamerun, dan Karo. Rift Valley-nya ialah Anatolia. Rift Valley disebut juga dengan lembah celah besar, yaitu sebuah fitur geografi dan geologi yang panjangnya kira-kira 6.000 km. Yang keempat ialah basin, disebut juga dengan lubuk laut, yaitu bentuk permukaan bumi bawah laut yang berupa cekungan dengan dasar membulat, dalam, dan luas. Jika diperbandingkan dengan bentuk permukaan bumi atas laut, maka lubuk laut atau basin ini sama dengan lembah, namun lubuk laut berada di bawah laut. Basin di benua Afrika ialah Sungai Niger, Kongo, Kalahari, dan Chad. Dataran pantainya ialah plato-plato yang memagari benua Afrika membentuk dataran pantai yang sempit. Tata air dan jenis tanah di benua Afrika. Sungai terpanjangnya ialah Sungai Nil, yaitu 6.695 km. Jenis tanahnya ialah tanah latosol dan tanah laterit. Tanah latosol ditemukan di sekitar Sungai Niger dan Afrika Timur, sedangkan tanah laterit ini umumnya tidak subur, ditemukan di Afrika Utara, wilayah pegunungan Atlas, dan di Afrika Selatan. Materi selanjutnya ialah flora dan fauna di benua Afrika. Tipe flora hutan hujan tropis didominasi oleh lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, dan tumbuhan yang berdaun lebar, serta selalu menghijau. Wilayah tersebut ditemukan di bagian tengah dan barat Afrika. Tipe flora hutan stepa dan sabana didominasi oleh rumput, semak belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Wilayah ini banyak terdapat di Afrika bagian utara dan selatan. Ada 2 tipe fauna. Tipe wilayah utara dan barat laut mencakup wilayah Sahara, serta tipe fauna wilayah Ethiopia yang mencakup wilayah sub-Sahara. Karakteristik fauna di kedua wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan di wilayah Eurasia. Benua keempat ialah benua Eropa. Eropa memiliki garis pantai yang panjang, terdiri atas banyak teluk dan tanjung. Di sebelah utara, terutama di semenanjung Skandinavia, pantainya memiliki fjord. Fjord merupakan semacam teluk yang berasal dari lehan gletser, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat. Secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah, yaitu Pegunungan Tua, dataran rendah Rusia, dan Pegunungan Lipatan Muda. Pegunungan Tua di bagian utara meliputi pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara. Dataran rendah Rusia mencakup dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara. Pegunungan Lipatan Muda di bagian selatan, pusatnya berada di Pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertinggi pegunungan ini adalah Mount Blanc, yaitu 4.183 meter. Jenis-jenis tanah di benua Eropa. Tanah podsol terdapat di Eropa bagian utara, tanah kambisol adalah tanah yang berkembang di atas batu kapur, tanah aluvial terdapat di Eropa tengah dan selatan, jenis tanah ini umumnya terdapat di sekitar sungai, tanah organosol terdapat di Eropa utara dan tengah. Flora dan fauna di benua Eropa. Sebelah utara, terutama yang beriklim dingin, tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Di wilayah ini banyak ditemui rusa kutub dan serigala.
Eropa Tengah dapat ditemui pohon ek, pinus, dan cemara. Adapun fauna di wilayah ini antara lain rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Eropa Selatan terdapat tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Di wilayah ini hidup beberapa jenis fauna antara lain rubah dan pavin. Hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun terdapat di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan Eropa bagian tengah. Benua yang kelima ialah benua Australia. Kondisi alamnya ialah gurun terdapat di wilayah barat laut yaitu Gurun Gibson, Great Victoria, dan Great Sandy. Barisan pegunungan berada di sebelah barat meliputi barisan pegunungan Hamersley dan King Leopold. Puncak tertingginya terletak di Gunung Bruce yaitu 1226 meter. Dan yang terakhir ialah tata air, jenis tanah, dan flora fauna di benua Australia. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Murray, yaitu 5.300 km. Jenis tanahnya ialah tanah latosol dan tanah podsol. Flora dan faunanya antara lain, wilayah pertanian dan peternakan terdapat di daerah padang rumput. Wool dihasilkan di New South Wales dan diekspor ke Jepang, Amerika, dan Inggris. Australia dan Selandia Baru merupakan pengekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara termasuk Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.